Bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan di bisnis properti kos Anda apabila salah satu dari penghuni kos Anda mengalami kehilangan barang bendanya di properti kos kita? Pencurian tersebut yang sebenarnya bukan kesalahan kita menjadi tanggung jawab kita. Hal ini tentunya akan membawa kita ke dalam ranah hukum, sehingga kita sebagai pemilik properti kos maupun pengelola harus memahami setidaknya secara garis besar mengenai hukum yang akan berlaku di bisnis properti kos tersebut. Bagi teman-teman di luar sana, Sobat Cospreneur, Anda akan bisa terjerat hukum juga karena dianggap Anda lah yang melakukan pencurian tersebut. Halo guys, kembali lagi bersama saya Iwan Kenrianto di channel You Business Cost. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Sobat Cospreneur yang sudah masuk di Instagram, website maupun channel YouTube kami. Nah, pertanyaan yang pertama yang masuk yang akan kami bahas di sini adalah bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan di bisnis properti kos Anda apabila salah satu dari penghuni kos Anda mengalami kehilangan barang bendanya di properti kos kita. Nah, hal ini tentunya akan membawa kita ke dalam ranah hukum, sehingga kita sebagai pemilik properti kos maupun pengelola harus memahami setidaknya secara garis besar mengenai hukum yang akan berlaku di bisnis properti kos tersebut. Sebenarnya mengenai aspek hukum dan legalitas bisnis kos ini sempat kita bahas di KSI Community. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti webinar di KSI Community, tentunya pasti sudah memahami permasalahan ini sebelumnya. Nah, bagi teman-teman di luar sana, Sobat Cospreneur, apabila Anda mengalami hal seperti ini, maka yang pertama harus kita perhatikan adalah apakah Anda sudah membuat suatu peraturan maupun perjanjian antara Anda sebagai pengelola maupun pemilik dengan penghuni properti kos tersebut. Dalam arti apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan terhadap barang benda yang ada di dalam properti kos kita, itu bukan tanggung jawab kita. Apabila Anda sudah membuat surat perjanjian tersebut dengan penghuni kos Anda, tentunya apabila mengalami kehilangan tersebut sudah bukan tanggung jawab kita lagi, tetapi tentunya kita bertanggung jawab untuk mencari tahu siapakah yang mengambil barang tersebut melalui security kita, baik itu dari penjaga kos maupun melalui CCTV yang mungkin Anda sebagai pemilik kos ataupun pengelola kos memasang CCTV di gedung properti kos Anda. Nah, jika apabila tidak mendapatkan bukti maupun mengetahui siapakah yang mengambil barang tersebut, maka tentunya Anda akan bisa terjerat hukum juga karena dianggap Anda lah yang melakukan pencurian tersebut. Tentunya hal ini sangat tidak menyenangkan bagi kita sebagai pemilik maupun pengelola properti kos yang ada di gedung tersebut, sehingga pencurian tersebut yang sebenarnya bukan kesalahan kita menjadi tanggung jawab kita. Tentunya Sobat Cospreneur, hal ini juga yang menjadi salah satu yang kita bawa dan selalu kita imbau ketika di kelas KSI Community. Kami mengajarkan dan memberikan template peraturan maupun SOP kos yang harus dijalankan oleh para member KSI supaya tidak mengalami hal seperti ini. Ini adalah salah satu permasalahan yang mungkin dari ratusan masalah yang akan Anda hadapi ketika Anda bermain di bisnis properti kos. Ingat sobatku, bisnis properti kos memang bisa memberikan passive income dan tentunya bisa autopilot apabila Anda tahu caranya. Saya Iwan Kenrianto, sampai jumpa di video berikutnya. See you!